Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Rizky dari Prodi Akuntansi kelas reguler C dengan NPM 251104020077. Sini saya akan mereview materi syariah dari awal hingga terakhir, yaitu sumber hukum Islam. Jadi apa sih syariah itu? Syariah adalah sistem hukum dan aturan yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Secara bahasa, syariah berasal dari bahasa Arab, yaitu syar'a, syar'u. Artinya jalan menuju mata air. Jalan yang dimaksud adalah tuntunan dan ajaran untuk kebenaran umat Islam. Orang yang membuat jalan berarti yang membuat syariah. Secara istilah, syariat berarti peraturan Tuhan untuk orang yang berakal sehat agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena akal sehat adalah syarat kelayakan manusia mendapat kebahagiaan. Untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk diperlukan akal. Kenapa sih harus ada syariat? Syariat itu sudah ada sejak zaman dahulu, disebut juga ibadah kuno. Dan juga manusia butuh peraturan yang jelas, bukan cuma tentang haram dan halal saja, tetapi yang lebih spesifik dan relevan untuk hidup kebersamaan. Tujuannya untuk membatasi keadilan dan kebahagiaan. Menjaga yang dimaksud dalam menjaga umat Islam dari kezaliman, kebodohan, dan kelicikan. Membatasi sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh manusia tetapi bisa dijangkau oleh Tuhan. Maka diadakan peraturan yang menjadikan syariat itu ada. Syariat dalam keadilan itu seperti perjanjian mutlak atau peraturan yang sudah diberikan Tuhan. Karena manusia itu licik, selalu ingin menang sendiri, maka diadakan syariat supaya semuanya adil dan bahagia. Nah, maka nanti bakal ada kebahagiaan kalau semua manusia itu mengikuti syariat Islam. Syariat juga sudah ada sejak zaman Nabi, seperti ibadah haji yang sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim. Orang-orang di zaman itu pun melakukan ibadah haji, tetapi tidak mengenakan kain kecuali bangsawan. Walaupun sampai saat ini masih ada ibadah haji, tetapi memiliki perubahan. Sekarang semua orang yang menunaikan ibadah haji harus mengenakan kain. Meskipun syariat berevolusi, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa yang tidak akan diampuni adalah orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu syariat juga dibagi menjadi dua, yaitu syariat agama dan syariat fikih. Syariat agama adalah yang bersifat mutlak, suci, dan benar. Aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti baik dan benar. Jadi maksudnya tuh sudah disampaikan melalui wahyu dan menjadi aturan yang sempurna. Jadi nggak mungkin salah lagi. Kalau fikih itu relatif, karena fikih adalah pemahaman ulama tentang syariat itu sendiri. Jadi bakal beda-beda pemahamannya setiap ulama. Misalnya kayak kebedaan saat rakaat sholat tarawih dan juga mengenakan kunut atau tidak saat sholat subuh. Selanjutnya ada sumber hukum Islam. Ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu untuk melaksanakan kewajiban kepada Tuhan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hukumnya fardu ain, dilakukan untuk diri sendiri. Kewajiban tidak dapat dilaksanakan tanpa ilmu, karena tidak ada arahnya dan akan gelap. Bisa saja kita salah jalan, malah menyembah Tuhan yang lain. Semua kewajiban yang diperintahkan harus dilakukan seperti sholat, zakat, puasa. Elemen tersebut harus dilakukan, cukup dilaksanakan dan diketahui dasarnya saja. Rahasianya dan pembelajaran mendalamnya dilakukan untuk para ahli. Kenapa begitu? Karena agar memiliki tolak ukur. Tidak semua manusia akan sampai ilmunya kepada yang lebih dalam lagi. Lalu ada akil balik.
Akil dan balik adalah, akil artinya berakal, balik adalah pencapaian tertentu secara biologis. Akil dan balik tidak selalu bersamaan. Contohnya, seseorang dengan fisik yang cukup dewasa berarti balik, tapi pemikirannya belum tentu dewasa atau masih kekanak-kanakan. Tidak bisa bertanggung jawab, berarti dia belum akil. Beban hukum yang dimaksud, orang akil balik jika melakukan sesuatu akan mendapatkan balasannya atau imbalannya. Kayak misalnya orang yang akil balik melakukan kewajiban akan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa, contohnya buka puasa. Nah, jika melakukan sunnah seperti sahur akan mendapatkan pahala, tetapi tidak akan mendapatkan dosa jika tidak dilakukan. Mubah yaitu sebagai makanan sehari-hari, kayak misalnya gak makan sehari-hari gak dosa, tapi gak dapat pahala juga, tapi harus dilakukan. Nah, kalau makruh itu makan di depan orang yang berpuasa. Jadi puasa kita gak akan diterima dan kita gak mendapatkan dosa. Makan makanan haram saat sedang makan haram itu kayak lagi puasa kita makan, kan sengaja membatalkan puasa. Nah, itu disebut makan haram, pasti akan mendapatkan dosa. Sumber hukum Islam adalah rujukan dalam penetapan hukum Islam seperti ibadah dan muamalah. Tanpa sumber yang jelas akan menjadi subjektif, kayak semaunya atau menjadi hukum sendiri. Mau sholat, kita mau sholat 5 rakaat atau berapa rakaat itu terserah, karena itu udah subjektif. Kayak muamalah adalah hubungan sosial antara sesama manusia. Ibadah adalah rukun Islam seperti sholat, zakat, dan puasa, seperti yang tadi ada di pertama. Klasifikasi sumber hukum itu ada 2, yaitu hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer adalah hukum yang disepakati ulama, dan hukum sekunder adalah hukum yang diselisihkan atau diperdebatkan. Sumber hukum primer ada Al-Quran dan ada Sunnah. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan sampai kepada umat manusia secara berkelompok atau mutawatir. Berisi surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, jika seseorang membaca Al-Quran akan dianggap sebagai ibadah dan mendapatkan pahala. Isi Al-Quran berupa janji dan ancaman seperti surga dan neraka. Kayak di setiap ayat-ayatnya tuh mengandung arti dan mengandung manfaat. Al-Quran juga mengandung hukum dan peribadatan, menunjukkan kebenaran agar manusia menjalankan kebenaran. Lalu ada juga isi Al-Quran sebagai kisah-kisah Nabi pada zamannya. Ada juga akidah dan tauhid. Ada 3 jenis sunnah. Yang pertama adalah sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah berisi tentang perkataan atau sabda-sabda Nabi Muhammad. Kayak sesuatu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad akan menjadi sunnah. Lalu yang kedua ada sunnah fi'liyah, berisi tentang perbuatan atau tindakan Nabi Muhammad. Misalnya Nabi Muhammad berpergian menggunakan unta, dan menggunakan unta akan menjadi sunnah. Lalu yang ketiga ada sunnah takririyah, berisi tentang persoalan dan bagaimana Nabi Muhammad menanggapinya dan menjadikan sandaran hukum bagi umatnya. Jadi jika Nabi Muhammad menanggapi masalah dan bagaimana cara Nabi Muhammad menanggapi masalah tersebut akan menjadi sunnah. Kayak yang ketiga adalah sunnah takririyah, berisi tentang persoalan dan bagaimana Nabi Muhammad menanggapinya yang menjadikan sandaran hukum bagi umatnya. Jika Nabi Muhammad mendapatkan masalah dan bagaimana Nabi Muhammad menanggapinya, cara menanggapinya akan dijadikan sunnah. Hukum Islam sekunder ada yang disepakati ulama, ada yang tidak. Hukum yang disepakati antara lain, yang pertama ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW yang mengenai suatu hukum syar'a terbagi menjadi ijma syar'i, ijma yang terang-terangan, dan ijma sukuti, diamnya ulama lain sebagai tanda setuju. Yang kedua ada qiyas, penetapan hukum suatu peristiwa yang tidak ada teksnya dalam Al-Quran atau Sunnah dengan cara menganalogikannya dengan peristiwa lain yang memiliki kesamaan
seperti alasan atau karakteristiknya. Lalu ada hukum Islam yang tidak disepakati atau diperdebatkan, kayak seperti kebiasaan atau adat istiadat. Yang kedua ada ihtisan, yaitu penetapan hukum yang menyimpang dengan alasan keadilan. Yang ketiga ada maslamah mursalah, adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan atau kebaikan yang beralasan dengan tujuan syariat meski tidak ada dalil spesifiknya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.